Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika Paulus ada di kota Korintus, Tuhan berfirman kepadanya pada suatu malam di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi, setelah Galio menjadi gubernur di provinsi Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus. Mereka membawa dia ke depan pengadilan, kata mereka. Ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum. Ketika Paulus hendak memulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi dalam hal ini adalah perselisihan tentang perkataan, nama, atau hukum yang berlaku di antara kamu. Maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian." Lalu Galio mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka semua orang menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukilinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernazar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Allah adalah Raja seluruh bumi. Allah adalah Raja seluruh bumi. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Eluk-elukkanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja Agung atas seluruh bumi. Allah adalah Raja seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Ia menundukkan suku-suku bangsa ke bawah telapak kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah adalah Raja seluruh bumi. Allah telah naik diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Hidungkanlah mazmur bagi Raja kita, hidungkan mazmur. Allah adalah Raja di seluruh bumi. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Alleluia, alleluia, alleluia,
Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa padaku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pengalaman Santo Paulus ketika mulai mewartakan warta kabar gembira Kristus kepada bangsa-bangsa lain, terutama juga orang-orang Yahudi yang berada di tempat lain, boleh dibilang menjadi sebuah karya yang bagaimana Allah mengundang semua manusia ada di dalam kerajaannya. Walaupun juga dari sisi tertentu Paulus sangat berhasil, tetapi juga dalam keberhasilan itu pengalaman akan penolakan juga terjadi. Dan dalam bacaan pertama yang kita dengar hari ini, inilah salah satu hal yang harus dihadapi ketika Paulus mewartakan Kristus yang tersalib dan bangkit. Orang-orang Yahudi menerima, tetapi para pemimpinnya kemudian mengusahakan agar Paulus dihukum atas nama hukum yang berlaku. Tetapi tentu saja alasan yang ada adalah soal alasan agama yang diada-adakan. Sesuatu hal yang sudah dialami sejak awal karya pewartaan Tuhan. Dan di sini kita juga bisa mengalami dan melihat bahwa hal yang sama masih terjadi sampai pada saat ini. Yang perlu untuk kita waspadai adalah apakah keagamaan kita, pewartaan kita, dan juga rasa iman, rasa religiositas kita lebih mudah untuk menghakimi orang lain, ataukah justru untuk mewartakan karya pertobatan untuk pengampunan dosa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apa yang dialami oleh Paulus bisa kita rasakan sampai pada hari ini. Dan kita tidak perlu melihat sampai pada hal yang jauh, hal yang berbeda dalam keagamaan. Bisa jadi di dalam penghayatan kita secara bersama-sama, katakanlah di dalam penghayatan mengikuti perayaan Ekaristi, ketika kita melihat orang lain yang tidak sama dengan kita, walaupun ada di dalam satu gereja, bagaimanakah perasaan hati yang secara spontan muncul? Apakah kita bisa melihatnya sebagai sebuah kekayaan iman gereja, ataukah justru sebaliknya, mempertanyakan dan bahkan dalam artian tertentu menghakimi sesama orang Katolik bahwa penghayatannya tidak benar? Kita diajak untuk semakin terbuka pada karya dan gerak Roh Kudus yang senantiasa membawa kita kepada kesatuan dengan Allah sendiri, bukan kesatuan pada soal keseragaman. Hari ini kita pun juga ditegaskan oleh Kristus sendiri bahwa rasa penasaran, rasa duka, rasa penderitaan yang ada tidak sebanding dengan apa yang akan dianugerahkan Tuhan. Gambarannya seperti seorang ibu yang melahirkan. Proses kelahiran itu sendiri bisa menjadi sebuah jembatan antara hidup atau mati. Tetapi ketika kelahiran itu sudah terjadi, yang ada hanyalah sukacita, penderitaan, dan yang lain-lain dengan segera terlupakan.
Kita diajak untuk menantikan Roh Kudus sambil memohon rahmat dan kekuatan dari Kristus sendiri agar kita tetap mampu untuk setia dan taat pada apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan pada keinginan dan kehendak diri sendiri. Dalam perayaan Ekaristi hari ini, kita mohon rahmat dan kekuatannya agar kita mampu memahami belas kasih Tuhan, sehingga belas kasih yang sama mampu untuk kita wujudkan di dalam cara kehidupan kita. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita.